Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Dwi Haryani, mahasiswi Stikes Muhammadiyah Gombong. Saya dari kelas 3B Keperawatan Program Sarjana. Saya semester 6. Di semester ini saya ada mata kuliah Keperawatan Jiwa 2. Dan kali ini saya akan membuat video gambaran bagaimana proses mengatasi klien dalam kondisi krisis dan dalam kondisi kegawat daruratan psikiatri yang merupakan tugas dari dosen kami. Untuk selanjutnya, yang harus diperhatikan oleh perawat saat menghadapi pasien seperti itu, satu, menyiapkan diri kita. Kita harus siap untuk menghadapi pasien ataupun klien dalam kondisi krisis dan dalam kondisi kegawat daruratan psikiatri. Yang kedua, setting lingkungan. Nah, lingkungan harus aman untuk semuanya. Yang ketiga, menyiapkan peralatan yang digunakan dalam membantu proses untuk mengatasi pasien yang krisis. Nah, untuk peralatannya bisa dengan tali yang nanti digunakan pada saat melakukan restrain pada klien tersebut. Selanjutnya, komunikasi perawat pada kondisi krisis pasien yang tiba-tiba marah, tiba-tiba menunjuk ke arah perawat, dan juga terlihat gelisah. Nah, yang dilakukan oleh perawat, satu, perawat harus tetap tenang. Yang kedua, menjaga proses komunikasi yang terapeutik sehingga klien dalam kondisi tenang karena kita melakukan komunikasi terapeutik. Yang ketiga, intonasi bicara itu rendah, tetapi kita tegas dalam menyampaikan informasi. Yang keempat, menyiapkan tangan. Tangan kita posisi terangkat, tetapi tidak melakukan gerakan yang provokatif. Misalnya, menunjukkan kepalan tangan seperti ini. Berikutnya, ketika kita menemukan kondisi pasien salah ya, kan harusnya dipotong ya. Berikutnya, untuk lebih jelas kita simak video berikut ini. Pengen balik. Wah, aku pengen balik. Aku pengen balik. Aku bosan orang kayak aku pengen balik. Ya, iya, sebentar. Yuk, sana dulu. Aku ngapain? Iya, duduk dulu sebentar. Pengen balik. Pengen balik. Nanti pulang ya. Tenang dulu ya. Oke. Tenang dulu. Ya, tenang. Tarik nafas, tenang. Tenang dulu. Jangan gelisah. Jangan gelisah ya. Nah, tarik nafas. Iya. Yuk, Selanjutnya yaitu ketika menemukan kondisi pasien krisis yang tiba-tiba mencekik dari arah depan, mencekik perawat dari arah depan. Nah, yang harus dilakukan oleh perawat, satu, perawat harus tetap tenang, ya, tarik nafas dalam, sehingga pasien juga merasa tidak tersulut emosinya. Yang kedua, kemudian gunakan kedua ibu jari kita untuk melonggarkan cekikan. Yang ketiga, kemudian berputar ke arah keluar kanan dari pasien. Untuk selanjutnya, bisa kita saksikan demonstrasi dari gambaran tersebut. Selamat menyaksikan. Nggak mau, awas. Ayo, tenang. Untuk selanjutnya, ketika pasien tiba-tiba melakukan cekikan ke perawat dari arah belakang, yang harus dilakukan oleh perawat, satu, prinsip utama perawat harus tetap tenang. Yang kedua, jangan melakukan tahanan terhadap cekikan tersebut, cekikan dari pasien dengan menengadahkan bagian kepala. Yang selanjutnya, perawat melonggarkan cekikan pasien menggunakan dua ibu jari kita.
Yang selanjutnya kemudian kita berputar berlawanan dari pasien. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan demonstrasi gerakan video tersebut. Uh-oh. Oh no! Ya. Untuk selanjutnya yaitu ketika tiba-tiba disekap oleh pasien dengan posisi seperti ini, ya, disekap seperti ini. Yang harus dilakukan oleh perawat, satu, perawat harus tetap tenang. Yang kedua, kemudian pastikan kuda-kuda kita itu siap, kuat pada saat pasien melakukan sekapan seperti tadi, ya, seperti ini. Nah, yang selanjutnya posisi kita akan bergerak ke bawah, menghindar dan memutar dari arah pasien. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan video berikut ini. Selanjutnya, proses mengatasi pasien yang tiba-tiba dalam kondisi gaduh, gelisah, ataupun krisis melakukan cekikan terhadap perawat dalam posisi tertidur. Yang harus dilakukan oleh perawat yaitu satu, perawat harus tetap tenang. Yang kedua, jangan melakukan perlawanan di area kepala, leher, ya. Untuk posisinya itu kita membiarkan posisi leher dalam posisi menunduk. Terus yang kedua, rentangkan kedua tangan ke atas. Yang ketiga, pastikan kuda-kuda kaki kita itu kuat untuk melakukan sedikit tekanan kepada pasien. Yang keempat itu, kemudian kita berguling ke arah kiri dari pasien tanpa melukai pasien. Yang selanjutnya, pastinya pada saat kondisi seperti ini, perawat tidak sendirian. Harus segera meminta bantuan dari tim untuk mengatasi krisis atau gaduh gelisah yang terjadi dari pasien. Untuk selanjutnya bisa kita saksikan video berikut ini sehingga lebih jelas. Wow. Untuk selanjutnya yaitu kita harus memastikan pasien kita itu dalam kondisi aman. Nah, yang harus dilakukan oleh perawat itu apa? Satu, kita mulai dari proses memegang pasien. Dalam memegang pasien, kita harus tetap memperhatikan unsur keamanan dan kenyamanan dari pasien. Untuk yang kedua, jangan memegang hanya dengan memegang dari pergelangan tangan pasien. Karena ini sangat berisiko terjadinya patah tulang atau fraktur tulang bagi pasien, sehingga tidak disarankan memegang pergelangan tangan pasien karena berisiko terjadinya fraktur. Yang selanjutnya, pada saat kondisi gelisah melakukan gerakan, ikuti gerakan pasien, jangan melawan karena itu akan mengakibatkan cedera pada pasien. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Yang terakhir, ketika pasien gaduh gelisah dan harus dilakukan atau terpaksa harus melakukan restrain atau seklusi demi mencegah terjadinya resiko menciderai diri sendiri maupun orang lain maupun lingkungan sekitar. Ingat, kita tidak boleh bekerja sendiri, harus dengan tim yang nantinya membantu kita dalam melakukan intervensi krisis. Kita membutuhkan 6 orang tim untuk melakukan penanganan dalam kondisi krisis gaduh gelisah. 1 orang sebagai leader, 2 orang sebagai memegang tangan pasien, 1 orang menjaga posisi dari leher dan bagian atas badan pasien, 2 orang menjaga kaki pasien, ya. Dan ini dilakukan untuk mencegah adanya kondisi-kondisi yang dapat mencederai pasien. Berikutnya, untuk lebih jelas kita simak video berikut ini.
pegangin, tangannya pegangin. Ya nanti dulu. Awas.